Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dari NIM 17, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya berasal dari kelompok 1 yang membahas tentang KUA Danau Plankton. Nah, di sini untuk yang saya bahas itu berjudul Keragaman Plankton adalah teknik pengamatan kualitas air di Danau Arang-Arang, Jambi, dan Danau Cikaret, Cibinong, Bogor. Baik, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pendahuluan mengenai pengertian danau, ekosistem, dan plankton. Langsung saja, untuk pengertian danau itu sendiri, yakni danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau itu sendiri memiliki kedalaman yang dangkal, sedangkan airnya itu berasal dari beberapa sumber, seperti mata air, air tanah, air sungai, maupun air hujan. Untuk danau sendiri itu mempunyai dua jenis air. Yang pertama, air tawar, dan yang kedua yaitu air asin. Nah, untuk ekosistem sendiri, yaitu merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu kesatuan. Dan sedangkan plankton sendiri yaitu merupakan jasa teknik yang selalu melayang dan mengikuti arah arus atau kemana air tersebut mengalir. Untuk plankton sendiri yaitu mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu zooplankton dan yang kedua itu fitoplankton. Zooplankton adalah organisme rennik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air yang berasal dari jasad hewani. Sedangkan untuk fitoplankton sendiri adalah organisme rennik yang hidup melayang-layang yang mengikuti pergerakan air yang berasal dari jasad nabati. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai metodologi. Untuk metodologi sendiri ini membahas mengenai jadwal pengambilan sampel serta bagaimana pengamatannya. Untuk pengambilan sampel di Danau Arang-Arang itu dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Sedangkan untuk Danau Cikaret itu tidak dijelaskan dalam jurnal. Nah, untuk pengamatan di Danau Arang-Arang itu dilakukan di 4 stasiun, yakni saluran masuk, bagian tengah danau, saluran keluar, serta hutan tawang. Nah, sedangkan untuk di Danau Cikaret yaitu dilakukan di 3 stasiun, yakni di saluran masuk, bagian tengah danau, serta di saluran keluar danau. Untuk metode pengambilan sampel itu bisa dibaca di slide ini. Nah, untuk ini yaitu membahas mengenai hasil dari pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dari pengamatan Danau Arang-Arang. Ini bisa dilihat hasilnya. Sedangkan untuk jenis plankton yang ditemui di Danau Arang-Arang mungkin bisa dibaca di tabel ini. Nah, yang selanjutnya ini mengenai hasil dari pengamatan di Danau Cikaret di Bogor. Mungkin bisa dibaca di tabel ini mengenai hasil dan pengamatan dari parameter fisika dan parameter kimia di Danau Cikaret di Bogor. Nah, di Danau Cikaret di Bogor sendiri itu ditemukan beberapa jenis plankton. Terdiri dari 3 kelas, yaitu 3 kelas fitoplankton, yaitu yang pertama Chlorophysae, Cyanophysae, dan Bacillariophysae. Sedangkan untuk zooplankton terdiri dari 5 kelas, yaitu Euglonidae, Daphnidae, Mashilopoda, Crustacea, dan Monogonata. Nah, yang sekarang itu membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama yaitu Danau Arang-Arang, di mana Danau Arang-Arang ini hasil dari pengamatannya bisa dilihat di slide sebelumnya di tabel yang terang.
Nah, untuk danau arang-arang sendiri ini dapat dinyatakan bahwasanya danau arang-arang ini masih layak dalam kehidupan biota air meskipun mempunyai pH yang rendah. Dan di danau arang-arang sendiri itu ditemukan 31 jenis plankton dengan rincian 26 jenis fitoplankton dan 5 jenis zooplankton. Dan dapat dinyatakan bahwasanya di danau arang-arang ini lebih dominan di fitoplankton. Nah, yang selanjutnya yaitu Danau Cikarang. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan kualitas air Danau Cikarang memiliki pH yang optimal untuk pertumbuhan plankton, yakni berkisar antara 6,0 sampai 8,0 dan kecerahan yang rendah. Sedangkan nilai BOD-nya yakni 5,6 sampai 7,5 miligram per liter dan termasuk dalam kriteria tercemar. Yang kedua yakni Danau Cikarang memiliki nilai produktivitas primer yang rendah, yaitu 25 mg per liter. Yang ketiga, fitoplankton yang ditemukan terdiri dari 3 kelas, yakni Chlorophyllaceae, Cyanophyllaceae, dan Bacillariophyllaceae. Sedangkan zooplankton terdiri dari 5 kelas, yakni Euglenoidae, Daphnidae, Machylopoda, Crustacea, dan Monoconata. Yang selanjutnya yaitu indeks keanekaragaman Danau Cikarang, yaitu 0,05 sampai dengan 0,149. Indeks kemerataan ini 0,009 sampai 0,064. Indeks dominasi 0,01 sampai 0,972. Indeks keanekaragaman dan kemerataan plankton di Danau Cikarang tergolong pada kriteria rendah dan tidak ada plankton yang mendominasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.